digunakan rak tabung reaksi, pipet tetes, aluminium foil, kain saring, gunting, pembakar bunser, PJP tabung reaksi, mortal dan alu, flat tetes, dan tabung reaksi. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini daun anggur, tanaman gadung, Arpinia nutans, asam asetat, alkohol, NaOH, Lieberman Bouchard, Dragendorf, Wagner, FSL3, Mayer, dan kloroform. Tanaman pertama yang kita gunakan dalam praktikum yang pertama yaitu tanaman daun anggur. Tanaman daun anggur ini merupakan sampel yang kita gunakan. Tanaman daun anggur tadi kita potong hingga kecil-kecil, kemudian kita tuangkan dalam mortal dan alu, kemudian kita haluskan seperti pada video berikut ini. Setelah sampel dihaluskan pada gambar berikut ini, kemudian sampel tersebut disaring menggunakan kain saring dan kemudian dituangkan dalam gelas kimia. Hasil ekstrak dari sampel dituangkan ke dalam tabung reaksi. Setelah dilakukan pengujian, didapatkan bahwa daun anggur ini mengandung senyawa metabolit sekunder diantaranya flavonoid, alkaloid, steroid, saponin, dan juga tanin. Untuk uji flavonoid menggunakan MgHcl, H2SO4 pekat, NaOH pekat yang menghasilkan perubahan warna. Uji alkaloid menggunakan 4 reagen yaitu Dragendorf, Wagner, Hagermeyer, dan HCl. Hasil yang ditunjukkan yakni terjadinya perubahan warna disertai dengan terbentuknya endapan. Selanjutnya uji steroid dan terpenoid menggunakan kloroform amoniak, asam asetat anhidrat, Lieberman Bouchard, dan H2SO4 pekat. Sampel membentuk endapan dan terdapat cincin. Pada uji saponin, ekstrak sampel ditambahkan air panas 10 ml menghasilkan busa dan berwarna bening. Untuk uji tanin menggunakan FeSL3, sampel berubah warna. Arpinia nutans, di mana kita menggunakan tanaman ini sebagai sampel dalam percobaan ketiga. Langkah pertama yang kami lakukan pada percobaan ketiga ini adalah memotong sampel yang diambil menjadi potongan-potongan kecil, kemudian menuangkan sampel ke dalam mortar dan menambahkan alkohol 70% secukupnya. Kemudian sampel dihaluskan menggunakan alu dan disaring ke dalam gelas kimia. Kemudian ekstrak dari sampel tersebut disalin ke dalam tabung reaksi. Kemudian sampel diuji dengan beberapa uji seperti flavonoid, alkaloid, steroid, dan terpenoid, saponin, dan tanin. Kemudian ditambahkan beberapa larutan dan reagen. Selanjutnya pada uji flavonoid, setelah ditambahkan MgHcl H2SO4 pekat dan NaOH pekat berubah menjadi warna hijau pekat dan berbusa. Hal ini menandakan bahwa tanaman 3 positif mengandung flavonoid. Tujuan penambahan Mg dan HCl adalah untuk mereduksi inti benzopiron yang terdapat pada struktur flavonoid. Selain itu, penambahan HCl pekat digunakan untuk menghidrolisis flavonoid menjadi aglikonnya, yaitu dengan menghidrolisis O-glikosil. Glikosil akan tergantikan oleh H+ dari asam karena sifatnya yang elektrofilik. Selanjutnya, pada uji alkaloid menggunakan reagen Dragendorf, Wagner, Hager, dan Mayer, dan HCl kemudian dipanaskan. Hasilnya menunjukkan bahwa tanaman 3 positif mengandung senyawa alkanoid. Untuk reagen Dragendorf menjadi hijau kehitaman dan terbentuk endapan. Wagner menjadi warna hijau kecoklatan dan terbentuk endapan. Hager menjadi warna hijau pekat dan terbentuk endapan. Dan Mayer menjadi warna hijau bening dan terbentuk endapan. Dengan adanya penambahan HCl akan meningkatkan kelarutan alkaloid.
karena senyawa alkaloid akan bereaksi dengan asam klorida dan akan membentuk garam yang mudah larut. Selain itu, fungsi penambahan asam klorida adalah karena alkaloid bersifat basa sehingga biasanya diekstrak dengan pelarut yang mengandung asam. Sedangkan fungsi pemanasan adalah untuk membentuk garam alkaloid yang stabil. Selanjutnya kita masuk pada uji steroid dan terpenoid. Pada uji steroid dan terpenoid menggunakan kloroform amonia dan asam asetat masing-masing 0,5 ml, reagen Lieberman-Bouchat dan H2SO4 pekat masing-masing 10 tetes. Hasil yang didapatkan yaitu tanaman 3 positif mengandung steroid karena terbentuk cincin berwarna hijau bening. Penambahan kloroform bertujuan untuk melarutkan senyawa steroid pada sampel. Senyawa steroid akan mengalami dehidrasi dengan penambahan asam sulfat pekat dan membentuk ion yang memberikan sejumlah reaksi warna. Perubahan warna yang terjadi disebabkan adanya reaksi oksidasi pada golongan steroid melalui pembentukan ikatan rangkap terkonjugasi. Selanjutnya pada uji saponin. Pada uji saponin, ekstrak sampel ditambahkan air panas sebanyak 10 ml sehingga menghasilkan warna hijau pucat bening dan tidak terdapat busa. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman 3 negatif sehingga tidak mengandung saponin. Selanjutnya uji terakhir yaitu pada uji tanin. Pada uji tanin, ekstrak sampel ditambahkan FeCl3 2-3 tetes sehingga mengalami perubahan warna menjadi warna hijau pekat. Hal ini menunjukkan tanaman 3 positif mengandung tanin pirogalol. Tanin merupakan senyawa fenolik yang cenderung larut dalam air dan pelarut polar. Tujuan penambahan FeCl3 untuk menentukan apakah daun anggur mengandung gugus fenol. Adanya gugus fenol ditunjukkan dengan warna hijau kehitaman dan biru kehitaman setelah ditambahkan FeCl3. 10, 9,